Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Aprilia Bahtiar, NIM 210404502018 dari kelas BK 4A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan kegiatan bimbingan kelompok. Layanan kegiatan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan antara pemimpin kelompok atau konselor dengan anggota kelompok atau konseli atau peserta didik yang memanfaatkan dinamika kelompok yang adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu sebagai anggota kelompok mencapai perkembangan dalam hal pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun beberapa tahapan layanan kegiatan bimbingan kelompok yaitu yang pertama adalah tahapan pembentukan. Tahapan ini merupakan tahapan pengenalan, tahapan pelibatan diri, atau tahapan memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahapan ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Tahap yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya, para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota meniti jembatan itu dengan selamat. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengeringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, ataupun perasaan. Tahap yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang telah dicapai mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan dan pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang memasuki pelajar dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semangat ya habis istirahat ini semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tadi saya sudah titip pesan ke wali kelas kalian masing-masing supaya kalian bisa hadir ke ruangan ini bersama dengan Ustazah. Gitu ya. Terima kasih kalian berkenan meluangkan waktu untuk hari ini melakukan kegiatan bersama Ustazah. Kita mulai supaya nanti apa yang akan kita lakukan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Doa.
Baik, ada yang tahu kenapa hari ini Ustazah panggil kalian di sini? Nggak tahu ya. Baik, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan, ini adalah kegiatan bimbingan kelompok namanya ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan layanan di BK, di mana nanti kita akan berdiskusi bersama tentang suatu tema supaya selama kalian di sini, selama kalian di SMP Al-Hikmah ini, apa-apa yang ada dalam diri kalian, potensi kalian, bahkan minat kalian itu semuanya bisa optimal. Harapan Ustazah supaya nanti kegiatan kita berjalan lancar, Ustazah pengen masing-masing dari kalian nanti ikut aktif ya, berperan aktif. Kalau Ustazah minta pendapat kalian ya, kalian sampaikan pendapat kalian, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu ya. Kita di sini harapan Ustazah kita bisa sama-sama terbuka ya, apapun yang ada dalam pikiran kalian kita akan diskusikan bersama-sama ya. Seandainya, tapi Ustazah titip pesan, seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin diutarakan oleh teman-teman kalian yang itu kira-kira sifatnya rahasia atau itu mungkin aib gitu ya, Ustazah minta tolong dijaga rahasianya sampai di sini saja, jangan dibawa keluar gitu ya. Bisa ya Ter ya? Oke, baik, terima kasih. Ini kan dari kelas yang beragam, mulai dari kelas 7E sampai kelas 7H. Mungkin masing-masing dari kalian sudah saling mengenal, ini kan sudah setengah semester juga. Tapi Ustazah pengen kalian lebih tahu lagi ya, kalau selama ini mungkin interaksi kalian tidak setiap hari dengan teman-teman di sini. Kita akan kenalan dengan cara menyebutkan nama dan sebutkan mata pelajaran favorit kalian ya, mata pelajaran favorit kalian. Caranya gampang. Masih ingat tepuk break 1? Break 2 ya? Ya. Break 1, break 2, break 3. Oke. Nanti di awal 1 sampai 3, tapi berikutnya 1 dan 2 saja, bergantian ya. Kita akan mulai nanti dari sebelah kanan Ustazah, mulai dari Saskia melingkar ke terakhir di Putri ya. Jadi ketika break 1, kalau Ustazah bilang mulai break 1, ayo kenalan, misalnya Ustazah bilang gitu ya, ayo berkenalan. Terus begitu Ustazah selesai ngomong seperti itu, langsung lanjut ke break 2 gitu ya. Sebutkan nama kalian, Ustazah akan bilang seperti itu ya. Terus lanjut break 3 gitu ya. Break 1, yuk berkenalan. Sebutkan nama kalian. Mulai. Saskia. PS. Ya. PS. Ansa. Iva. Salma. Dasara. Yayau. Vicky. Dayu. Marmanika. Ova. Matematika. Vira. Ipa. Raisa. Matematika. Putri. Matematika. Oke, aku langsung ke kita. Sudah begini masih ingat nggak namanya mata pelajaran yang disukai apa? Putri, kamu ingat? Kansa? IPA, benar? Ya. Kansa ingat nggak? Dayu sukanya mapel apa? Matematika. Bener Dayu. Dayu ingat nggak Saskia sukanya apa? Bahasa Inggris. Itu kan yang pertama, dan dia ada revisi. Apa mapel kesukaan? IPS. IPS. Kamu ingat nggak mapel kesukaannya apa? Ingat. Apa? Matematika. Matematika. Oke ya, apa ya? Oke, baik. Biar lebih santai lagi, lebih rileks lagi ya. Gak usah terlalu tegang ya. Kita nanti diskusinya santai saja. Ustazah mau kasih sedikit permainan untuk kalian ya. Yang main kalian aja, Ustazah yang mau beri instruksi. Jadi agak mepet sini, silakan. Permainannya mudah. Ya, permainannya mudah. Silakan tangan kiri kalian diangkat seperti ini posisinya. Tangan kanan letakkan di atas tangan kiri teman kalian. Jadi kalau Ustazah akan gunakan angka ya, angka genap dan angka ganjil. Kalau Ustazah menyebut angka ganjil, silakan tangkap teman kalian, tangan telunjuk teman kalian, dan kalian harus berusaha menghindari supaya tidak kena. Kalau Ustazah menyebut genap, berarti tetap ya, tidak ada perubahan. Jelas ya? Sudah tahu semuanya? Sudah mulai ya.
Siap? 3. Masih ada yang kena. Oke, ya konsentrasi. Jam 2. Konsentrasi ya. 4. Masih ada yang kena. Konsentrasi. 7. Kita lagi, kita sama yang konsentrasi lagi ya. Perhatikan semuanya. 10. 9. Oh, katanya kena. Tadi masih kena. Nanya lagi ya. Masih belum fokus ini semuanya ya. Konsentrasi. 3. Kena, masih ada yang kena. Oke, baik. Sama yang kena terakhir. Yang sama apa? Raisa juga masih ada 4. Tapi bisa konsentrasi ya. Kita bisa mulai kegiatan setelah ini. Baik, silakan dibuka sedikit lagi. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.